Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope everything is fine. First of all, let me introduce myself. I am Gita, you can call me Miss Gita. I'm your English teacher. If you have any questions, feel free to ask me on WhatsApp. Perkenalkan, nama saya Gita, kamu bisa panggil saya Miss Gita, saya guru bahasa Inggris. Kalau kamu ada pertanyaan seputar bahasa Inggris atau ingin kenal lagi dengan saya, kamu bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Nomornya sudah tertera di video ini. Okay? Well, students, today we are going to learn about obligations and prohibitions. Hari ini kita akan belajar mengenai obligations dan prohibitions. What is an obligations? What is a prohibitions? Sebelumnya, ada yang pernah tahu nggak apa itu obligations dan apa itu prohibitions? Nah, buat kamu nih yang belum tahu, let's check it out. Obligation is kewajiban or keharusan, while prohibitions is larangan. Jadi obligations dalam bahasa Indonesia artinya kewajiban atau keharusan, sedangkan prohibitions artinya larangan. Ingat ya, obligation itu kewajiban atau keharusan, sedangkan prohibitions adalah larangan. Jangan sampai terbalik, oke? We use must and have to express obligations, while we use mustn't and don't have to express prohibitions. Kita gunakan must dan have to untuk menyatakan obligations, sedangkan kita gunakan mustn't dan don't have to untuk menyatakan prohibitions. Do you get it? Now, let's check the obligations. As I said before, we use must and have to express obligations. In bahasa Indonesia, must and have to mean harus. So, what is the difference between must and have to? Kalau must dan have to di bahasa Indonesia memiliki arti harus, jadi apa sih perbedaannya? We use must when the obligations comes from the speaker. Kita gunakan must ketika kewajiban atau keharusan itu datang dari diri kita sendiri atau dari si pembicara. While we use have to when the obligation comes from someone else, not the speaker, for an action that is necessary because of rules. Sedangkan have to kita gunakan ketika kewajiban datang dari orang lain, bukan dari si pembicara atau bukan dari kita sendiri. Contohnya nih, kalau ada kewajiban atau keharusan yang datang dari suatu peraturan. Do you still confused? Masih bingung gak nih? Now, let's check the examples of obligations. Sekarang coba nih, dilihat contoh dari obligations. Yang pertama, I must go to bed earlier. Artinya, saya harus tidur awal atau saya harus tidur lebih cepat. Dalam konteks kalimat ini, si pembicara mengharuskan dirinya atau mewajibkan dirinya tidur lebih awal. Jadi, dia gunakan must. Sama halnya dengan the next sentence, I must prayer to mosque. Artinya, saya harus sholat di masjid. Dalam konteks kalimat ini, si pembicara mengharuskan dirinya untuk sholat di masjid. Jadi, dia gunakan must. The next, I have to go to school at 7 a.m. Artinya, saya harus berangkat sekolah pukul 7 pagi. Dalam konteks ini, si pembicara menggunakan have to karena berangkat ke sekolah jam 7 pagi merupakan peraturan dari sekolah, bukan dari dirinya sendiri. Sama halnya dengan I have to wear uniforms at school. Artinya, saya harus memakai seragam di sekolah. Dalam konteks kalimat ini, si pembicara menggunakan have to karena menggunakan seragam di sekolah bukan merupakan
kewajiban atau keharusan yang datang dari si pembicara, melainkan suatu kewajiban atau keharusan yang datang dari peraturan sekolah. Alright, do you get it? Prohibitions. As I said before, we use mustn't and don't have to express prohibition. Mustn't is used to say that something is against the rules or against the law. Jadi mustn't digunakan untuk menyatakan sesuatu yang melanggar aturan atau melawan hukum. Mustn't artinya tidak boleh. While don't have to is used to show that there is no obligation. Sedangkan don't have to digunakan untuk menyatakan bahwa tidak ada kewajiban. Jadi don't have to artinya tidak harus atau tidak wajib. Now, let's check the examples of prohibitions. First, you mustn't use your telephone on a plane. Artinya, kamu tidak boleh menggunakan telepon di dalam pesawat. The second sentence, in this restaurant, you don't have to wear a tie. Artinya, di restoran ini, kamu tidak harus memakai dasi. Well, students, that is our lesson today. And now I have an assignment to you. Complete the sentences below with the correct words must or have to. Jadi itu tadi pelajaran kita hari ini, dan saya ada tugas. Tugasnya adalah melengkapi kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata must or have to. And please collect your assignment before Saturday. Jadi tolong dikumpulkan tugasnya sebelum hari Sabtu. Okay? And that's all. Thank you so much for joining this class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.